kadang tuh kita jadi wirausaha tuh kesannya masih di posisi yang dagang doang nih, atau ngapain sih kuliah sambil jualan gitu dan lain-lain. Mahasiswa-mahasiswi Poltekpar NHI Bandung ini udah ada belum Pak sifat-sifat berwirausaha itu sendiri? Apakah udah banyak mahasiswa yang sadar? Mau jawaban jujur apa enggak nih? Jujur dong. Jujur aja ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya Selamat pagi semua, izin mengenalkan diri, nama saya Jessica Nadia dari anggota N-Club. Dan hari ini kita akan mengadakan podcast nih bersama dua dosen luar biasa. Boleh memperkenalkan diri, Pak? selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Iya. Nama saya Raihan Adam. Saya adalah koordinator dari unit praktek mahasiswa NHI Corner 186. Sama, saya juga sebenarnya di INC, saya Fitra Nanta Sujawoto, saya sekarang di koordinator kemitraan eksternal dan koordinator komunikasi pemasaran dari NHI Planner Center. Baik, berarti Bapak ini mengurus N-Core dan INC ya Pak, benar? Betul, jadi lebih. bagian N-Core sama INC. Baik, banyak nih Pak pertanyaan mahasiswa-mahasiswa ya Pak. Sebenarnya apa sih bedanya N-Core dan INC kemudian N-Club Pak? Soal itu nanti mungkin N-Core-nya biar Pak Adam ya. Cuman saya ngebayanginnya gini nih. Jadi sering sih orang tuh ketukar gitu. Bahkan mungkin antara teman-teman kita sendiri tuh kadang kalau janjian tempat suka ketukar. Iya. Kita dari depan N-Core nih, padahal yang dia maksud tuh depan INC. Terus gimana nih kita mau janjian di INC nggak? Yang dia maksud N-Core. Jadi sebenarnya tuh kalau di NHI sendiri tuh ada 4 lah seenggaknya elemen atau ekosistem dari kewirausahaan. Satu N-Club, satu lagi INC, satu lagi konsorsium dosen kewirausahaan, dan satu lagi sebenarnya mitra eksternal. Baik. Nah yang dua ini, N-Core dan INC yang sering ketukar ini, sebenarnya kalau INC sendiri ialah unit kewirausahaan gitu ya. Jadi dia adalah bagian dari unit kampus, bukan unit kemahasiswaan. Oke. Nah, sementara kalau kalau N-Club, saya sampai ketukar juga kan begini. Nah, kalau N-Core sama INC, N-Core itu ada di dalam INC. Oke, Jadi N-Core dia dalam INC. betul lab praktek kewirausahaan. Nah, kalau N-Club itu kan unit kemahasiswaannya. Jadi Iya. isinya ya teman-teman mahasiswa gitu. Oke, berarti N-Core ini berada di naungan INC ya Pak? Betul, kurang lebih gitu. Tapi jelasnya nanti biar Pak Adam deh. Ya. Oke, kalau untuk N-Core sendiri apa sih itu Pak N-Core? N-Core itu seperti tadi yang saya bilang, dia itu unit praktek mahasiswa Baik. khusus untuk mahasiswa yang berwirausaha. Jadi itu emang wadah untuk mahasiswa yang emang berminat berwirausaha untuk mengimplementasikan bisnis mereka. Jadi apabila dari kalian emang punya bisnis plan dan tertarik untuk mencoba tes diri sendiri, saya mampu apa enggak, itu bisa melalui NHI Corner. Oke. Atau lebih akrab disingkat menjadi N-Core. N-Core ya. Ya. Baik. Ini salah satu produk ini. Oh Ya. iya. Itu khusus kres dari anak siapa namanya ini Dam? Rosalina. Jadi dia sebenarnya ikutannya program titip jual. Oke, titip jual. Gitu. Ada Ya, ya tapi Pak nanti- program? Jadi si titip jual tuh kayak karena kan N-Core tuh selain yang emang dia stay, Heeh. dia punya stand di situ, ada tenants di situ, dia juga ada yang kemudian nitipin barangnya untuk kita bantu jual kayak Ya. gitu. Oke. Ini salah satunya nih gitu. Baik, kalau untuk proses masuk N-Core ini gimana Pak? Kayak gimana nih caranya misalnya salah satu mahasiswa-mahasiswi mau berjualan di N-Core itu ada prosesnya atau gimana Pak? Tentu ada. N-Core itu sebenarnya bagian dari suatu program, yaitu program inkubasi yang kita selenggarakan di bawah INC, NHI Planner Center. Jadi untuk bisa jualan di N-Core itu tidak benar-benar dibuka begitu saja,
pendaftarannya emang harus melalui beberapa program dulu terlebih dahulu. Yang programnya itu inkubasi reguler. Jadi kalian harus daftar inkubasi reguler terlebih dahulu. Di situ kalian bakal nge-display bisnis plan kalian. Di sana kalian bakal dibina, bakal dikurasi sampai yang nanti terpilih untuk bisa jualan di Encore. Jadi bahkan kalau udah masuk inkubasi reguler pun itu belum bisa menjamin 100% kalau kamu pasti bakal dapat kesempatan untuk jualan di Encore. Oke. Selain emang fasilitasnya itu terbatas, karena emang cuma ada 5 tenan. Tapi emang kita berusaha untuk mengkurasi dan ngefilter yang paling menjanjikan, yang paling berprospeknya bagus. Jadi ketika dia udah mempresentasikan bisnis plan mereka melalui tahap-tahapan coaching, mentoring, nanti ikut beberapa kelas juga, yang nanti dinilai dia bisa lanjut, dia bakal dikasih lapak di Encore. Yang itu untuk saat ini masih terbatas hanya 5 tenan saja. Seperti itu. Oke, berarti prosesnya itu melalui ikut inkubasi, kemudian ada mentoring lagi dan coaching kelas ya? Ya, jadi Encore itu bagian dari program sebenarnya. Oke, baik. INC sama N-Club ini, Encore ini kan berhubungan dengan wirausaha ya Pak, bisnis. Menurut Bapak ini bisnis tuh apa sih Pak? Sebenarnya kalau apa itu bisnis, definisi setiap orang itu dan pandangan itu berbeda banget ya. Benar. Tapi kalau nanya saya pribadi, bisnis itu sebenarnya sama aja kayak menjadi kehidupan sehari-hari. Itu sebuah komitmen. Garis besarnya adalah komitmen. Ketika kalian komit untuk bisnis, ya bisnis itu menjadi bagian dari hidup kalian, hidup kita semua gitu. Kalian bangun dari mulai melek sampai merem lagi, ya bisnis is part of your life. Tidak ada exit plan atau sebagai macam lainnya lah. Menurut saya emang kalau ketika kita udah memutuskan untuk berbisnis, itu sama aja kita udah komit untuk melakukan lifetime activity. Oke, baik. Kalau Pak Fitra sendiri? Gimana ya, maksudnya kalau bener juga, saya juga sepakat gitu sama Pak Adam bahwa kalau secara umum ya emang bisnis tuh tentang komitmen gitu ya, tentang persistensi gitu. Tapi kalau kita ngomonginnya kaitannya dengan kayak bagaimana kemudian itu jadi bagian dari pendidikan kewirausahaan tuh kayak ini loh. Memang kadang-kadang kalau kita ngomongin bisnis tuh ada yang kompleks banget sampai ngomongin teorinya dan segala macam, terus metode ini itu, benchmarking dan lain-lain gitu ya. Terus kita kayak mesti ngecek bisnis model Canvas, kita mesti tahu value proposition Canvas dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Ketika kita percaya bahwa yang kemudian kita mau coba lakukan ini adalah sesuatu yang kita memang benar sukai atau sesuatu yang kita bakal perjuangin, tentu melihat hal-hal yang sifatnya teoretikal tuh bukan sesuatu yang malah jadi hambatan sebenarnya. Karena kayak untuk meminimalisir resiko daripada tiba-tiba nyemplung terus kemudian kita spending modal yang gede dan lain-lain gitu ya, kita kapital sekian nih, terus ujung-ujungnya zonk gitu. Nah maka kemudian kan banyak tuh alatnya, mau ngecek pakai bisnis model Canvas dulu, ngecek ininya, ngecek itunya, bikin bisnis plan dan lain-lain, product test and market test dan lain-lain gitu. Itu pada prinsipnya ialah untuk meminimalisir resiko sebenarnya kan. Cuman sialnya kadang-kadang semangat yang gede ketika kita memulai bisnis tuh suka jadi ngeper tuh pas ketika ketemu sama berbagai hal tadi tuh. Padahal kompleksitas dari semua metode dan teori tadi kan hadir untuk kemudian meminimalisir resiko kita saat nyoba bisnis. Iya benar. Nah sebenarnya di situ tuh peran krusial dari INC sama Encore buat aktivasinya. Jadi kenapa kemudian kita pakai metode-metode di INC bahkan sampai kemudian sekian tahap baru bisa masuk Encore gitu ya. Harapannya tuh nanti biar ketika kemudian dia, meskipun ya Encore itu simulasi dari bisnis yang sesungguhnya, tapi pada akhirnya dia akan ketemu yang memang real bisnis dalam artian bisnis sebenarnya. Ya, seenggaknya dalam proses ini dia akan lebih siap gitu. Cuman ya balik lagi ke awal, dua-duanya ya tentang apa, komitmen dan persistensi gitu. Oke, baik. Kalau untuk pengurus ANC dan Encore sendiri nih Pak, apakah harus punya bisnis atau tidak? Karena saya lihat
Pak Fitra sendiri kan punya bisnis ya, saya lihat di profil. Itu gimana? Sebenarnya nggak harus ya. Kita di sini berdua ini kan ngewakilin kepala unit kita Bu Indri ya sebenarnya ya. Jadi pada prinsipnya kami di Yens itu ada berlima sampai saat ini. Ada Bu Indri selaku ketua unit, terus kemudian ada Pak Adam, saya, Bu Nabila, Bu Lilis gitu selaku koordinator masing-masing bidang gitu. Jadi pada prinsipnya memang yang penting kemudian adalah jadi bagian dari pendidikan kewirausahaan tuh kita concern ke bagaimana menumbuhkan minat sekaligus membuat teman-teman mahasiswa juga ngerasa bangga ya menjadi wirausaha. Poinnya kan itu sebenarnya. Kadang tuh kita jadi wirausaha tuh kesannya masih di posisi yang dagang doang nih atau ngapain sih kuliah sambil jualan gitu dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya sebenarnya yang kita upayakan tuh ngebikin teman-teman tuh pertama tumbuh minat, yang kedua tuh jadi bangga gitu. Oh, gue wirausaha nih, saya wirausaha nih gitu. Saya nggak cuman kuliah nih, tapi saya kuliah sambil mencoba memulai bisnis nih gitu. Jadi apakah kemudian di dalam tim kami syaratnya harus berbisnis dan segala lain? Tentu enggak. Tapi saya pikir saya, Pak Adam dan otomatis juga Bu Indri dan teman-teman lainnya di Yens itu punya semangat yang sama. Intinya di situ sih. Kita semua punya semangat yang sama bahwa wirausaha yaitu tentang kemudian tadi pede, bangga, terus mau gitu komitmen dari ujung ke ujung gitu. Baik. Berarti teman-teman yang ingin berwirausaha tuh nggak harus punya bisnis dulu baru dia memulai ya Pak ya untuk masuk Encore atau masuk N-Club. Kemudian untuk menurut Pak Fitra dan Pak Adam ini, mahasiswa-mahasiswi Poltek PARNHI Bandung ini udah ada belum Pak sifat-sifat berwirausaha itu sendiri? Kayak Pak Adam bisa lebih cerita deh sebagai yang lebih lama dari saya. Gimana tuh Pak? Apakah udah banyak mahasiswa yang sadar? Oh jawaban jujur apa enggak nih? Jujur dong. Jujur aja ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini juga sebenarnya mereflek diri saya sendiri ya sebagai alumni juga. Pada dasarnya kampus kita ini kan emang kita aimnya, fokusnya itu kan skill based gitu. Apalagi untuk yang jurusan hospitality yang saya alumni hospitality ya. Kita kan skill based, jadi emang kita dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, yang mumpuni seperti itu. Tapi kan beriring dengan perkembangan zaman dan tren di luar di industri juga, itu kan mulai pasti ada perubahan. Benar. Sekarang sifatnya dinamis ya, dan demand di luar itu memperlihatkan bahwa ya peluang untuk menjadi wirausaha itu sebenarnya tinggi dan dibutuhkan, pastinya kan. Nah, untuk posisi mahasiswa kita saat ini sih mungkin bisa dibilang baru mulai. Makin kesini kesadaran mahasiswa untuk berwirausaha semakin tinggi, minat mahasiswa untuk berwirausaha itu semakin tinggi dibanding dulu zaman saya kuliah. Itu juga sebenarnya belum lama-lama amat sih, saya belum tua-tua banget kalau untungnya. Tapi itu ada perubahan. Ada perubahan tren seperti itu. Jadi udah ada ininya lah, bibitnya, udah ada potensinya. Seperti itu. Baik. Kalau untuk Encore sendiri nih Pak, kira-kira kapan ya dia mulai pertama ada Encore itu? Tahun berapa? Encore sendiri itu berdiri tahun 2019. Jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi, purpose-nya adalah itu untuk menjadi wadah mahasiswa untuk mengimplementasikan bisnis plan mereka. Dan semenjak itu sampai sekarang masih beroperasi, dan yang akan terjadi ini Encore akan melakukan renovasi biar secara fasilitas itu untuk tenannya lebih mumpuni, dan untuk pengunjungnya pun, untuk customer pun juga bisa lebih nyaman seperti itu. Tapi ya sejak 2019, walaupun sempat ada pandemi, kita sempat berhenti beroperasional di tahun 2020, tapi menuju 2021 kita udah
mulai kembali dan dengan kondisi sekarang sudah kembali offline lagi, Baik. Ini udah ramai lagi gitu. Oke, untuk Encore sendiri nih Pak, tenannya lagi waiting list gak nih Pak kira-kira? Apakah ada pergantian tenan atau gimana? Jadi di Encore itu kan setiap tenan itu diberikan waktu 1 tahun 1 tahun. kontraknya. Yang menanya-nanyakan tentang Encore pastinya banyak. Cuman yang tadinya mahasiswa belum tahu kan gimana cara jualan di Encore. Yang seperti saya jelasin harus melalui inkubasi terlebih dahulu. Jadi setiap kali ada pertanyaan, pas saya mau jualan di Encore, ikutin inkubasi dulu. Selalu kayak gitu flow-nya. Kalaupun tidak, jangan tidak minat ya. Kalau bisa nggak minat, kita juga menyediakan titik jual. Dan untuk titik jual ini itu terbuka untuk seluruh mahasiswa. Kalau yang punya bisnis yang bisa kita showcase tanpa mahasiswa tersebut hadir untuk jualan, itu bisa banget. Salah satunya ya seperti tadi udah sempat dibicarakan ini salah satu produknya yang untuk titip jual mahasiswa ya sih masih belum mengikuti perkuliahan yang ininya ya yang masuk kurikulum, tapi sudah bisa. Iya. Tinggal menghadapi saya aja, kita tinggal bicara. Tinggal menghadapi Pak. Tinggal bicara. Kita aja. Call me. Call Padam. Baik, untuk ada nih pertanyaan terakhir ya Pak, untuk Pak Fitra. Yes. Sebagai kita tahu nih Pak, banyak mahasiswa-mahasiswi yang mau mulai berbisnis. Tetapi mereka terlalu memikirkan resikonya Pak. Oke. Ada nggak nih Pak pesan untuk mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang ingin berbisnis untuk memulai Pak? Kayak gini ya, saya tuh sebenarnya begitu tahun ini diterima dan masuk ke Poltek Parenai Bandung tuh, terus masuk ke unit kewirausahaan TNI Entrepreneur Center tuh sebenarnya kagum gitu ya, ngelihat ada program yang disusun di INC, Encore dan keseluruhan dari ekosistem kewirausahaan gitu. Karena saya sendiri tuh dulu saya kuliah tuh di Jatinangor, saya kuliah di Unpad, saya ambil satunya tuh hubungan internasional, terus kemudian S2 saya pariwisata di Bali di Udayana. Terus tapi bisnis saya itu fotografi. Fotografi. Dan saya mulai dari 2013 gitu. Teman-teman kalau misalnya lihat bisa di red light foto Instagramnya. Tapi saya tuh memulai bisnis itu tuh cuma modal suka. Saya mulai bisnis itu cuma modal suka, nggak ada tuh namanya Encore, nggak ada tuh pelatihan ini itu dan lain-lain. Saya cuma merasa komit bahwa apa yang saya suka ini mesti bisa ngasilin gitu. Karena mikirnya saya sesederhana bikin foto bagus tuh gampang, tapi bikin foto laku tuh lain cerita gitu. Benar. Nah, gilanya tuh atau menariknya teman-teman di NH itu kan sebenarnya udah berangkat dengan punya keterampilan yang memang kuliahnya itu. Saya kan kuliahnya bukan itu ya, bukan fotografi tadi gitu. Makanya saya mesti ngadepin ini itu gitu untuk akhirnya ngejalanin bisnis saya sendiri gitu. Ngadepin challenge orang tua dan lain-lain. Nah, kalian kan udah ada di dalam sana. Kalian udah kuliah yang memang kalian punya keterampilan. Unggulnya kuliah vokasi kan itu. Iya. Kalian punya keterampilan. Seenggaknya itu 50% udah jalan untuk memikirin apa yang bisa dibisnisin. Nah, cuman memang lagi-lagi balik ke awal tadi, sekeren apapun programnya, sedahsyat apapun fasilitasnya, balik lagi ke gimana caranya teman-teman sendiri yang numbuhin minatnya kan. Baik, benar. Takut ngadepin resiko tuh ya pastilah ya. Cuman saya termasuk beruntung karena saya nggak tahu terlalu banyak dan saya ngerasa waktu itu yang penting saya suka foto, terus kemudian teman saya lanjut pakai jasa saya dan berikutnya. Jadi saya nggak pernah ngeliat resiko itu ada. Karena saya mikirnya kita punya keterampilan, kita punya sesuatu yang nggak kita sukai. Resiko paling gedenya adalah ketika kita nggak pernah nyoba untuk bikin itu jadi sesuatu yang bisa bernilai buat orang lain gitu. Pada akhirnya itu jadi bisnis yang besar. Ya teman-teman bisa nilai sendiri di bisnis saya gitu ya nantinya. Itu urusan berikutnya gitu. Iya, benar. Tapi resiko yang paling gede yang teman-teman hadapin ya ketika nggak mulai itu aja sih. Ntar mungkin nyesal tapi baru kapan gitu. Baik, Gitu berarti mending kita mulai sekarang daripada menyesal nanti di kemudian hari ya Pak.
Karena Bisa jadi gitu. iya, karena kita juga tidak tahu hasilnya ke depan bakal gimana. Dan kan belum tentu ada resikonya sebenarnya. Iya, benar. Gitu. Saya juga nggak ngerasa ada resikonya sih sebenarnya. Oke aja gitu, bisnisnya akhirnya jalan gitu. Itu aja sih. Gitu. Oke, baik. Begitu teman-teman, bisa didengar dari saran dari Pak Fitra dan Pak Adam. Oke, mungkin ini aja ya Pak, akhir dari podcast kita hari Kita ini. podcastnya nggak ada yel-yelnya atau apa gitu ya. Ya, kita buat kali ya sekarang ya. Nggak usah, nggak usah. Kali ya. Mending nggak ada kali ya. Mending nggak ada sebenarnya. Oke, baik. Tadi kita Iya, sudah iya, membahas iya. Siap, tentang siap. MC, kemudian Encore sendiri, gimana cara mahasiswa-mahasiswi bisa dapat mulai berbisnis. Yap. Oke, baik, mungkin itu aja Pak. Terima kasih untuk Pak Adam Siap, dan Pak siap, Fitra. siap. Tapi ini kegiatan podcast bakal rutin kan dari N-Club kan? Bakal Pak. Nah, ini juga penting kan? Mungkin ditunggu Gitu. aja ya teman-teman untuk podcast kita berikutnya. Siap, siap. Bakal dengan tema yang lebih seru lagi. Oke? Siap. Baik, terima kasih Pak Adam, terima kasih Pak Siap. Fitra. Terima kasih teman-teman N-Club. Selamat siang, sore, dan Malam. lain-lainnya. Tergantung nontonnya dapat.